Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, hari ini kita belajar bersama Bu April ya. Kita belajar tentang pembelajaran tematik tema 6 merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 3 tumbuhan di sekitarku. Pembelajaran 1 dan 2. Ya anak-anak, hari ini kita belajar subtema 3 pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 tema 6. Anak-anak buka LKS-nya halaman 72. Di sini Bu April akan membahas pelajaran bahasa Indonesia KD 3.7 dan 4.7. Ayo belajar. Nah, di sini menjelaskan tanda titik. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat berita. Contoh A. Setiap hari Lani merawat tanaman. Titik. B. Paman pergi ke Yogyakarta naik kereta api. Titik. Nah, anak-anak, tanda titik ini digunakan untuk mengakhiri kalimat berita. Jadi kalimatnya dulu yang ditulis, setelah itu diakhiri tanda titik. Nah, seperti itu ya, Nak. Nah, anak-anak buka LKS-nya halaman 73. Di sini Bu April akan menjelaskan matematika KD 3.6 dan 4.6 di bagian ayo belajar. Nah, di sini materinya menjelaskan bahwa menentukan berat benda dengan satuan baku. Nah, perhatikan timbangan berikut ini. Di sekolah sudah pernah menggambar timbangan yang seperti ini. Nah, coba kita lihat ya anak-anak. Timbangan jarum digunakan untuk mengukur berat benda yang ringan. Satuan berat yang digunakan dalam timbangan tersebut adalah ons. 1 kilo yaitu berapa nilainya? Ons. Berarti 1 kilo yaitu ada 10 ons. Nah, contoh 1. Cabai yang dipetik Lani beratnya 5 ons. Ibu juga memetik cabai dan ditimbang seberat 5 ons. Berapa kilogram berat cabai semua? Nah, anak-anak, dalam soal cerita ini Bu April selalu mengajarkan bahwa ditulis terlebih dahulu. Semisal Lani beratnya 5 ons, Ibu memetik cabai juga 5 ons. Ya, ditulis dulu di oret-oretan. Nah, setelah itu jawab 5 ons ditambah 5 ons sama dengan 10 ons. Nah, 10 ons berapa kilo? Berarti 1 kilo. Jadi berat cabai sekarang adalah 1 kilo. Nah, setelah itu soal yang kedua. Di atas meja terdapat 4 kantong plastik berisi cabai. Setiap kantong plastik beratnya 5 ons. Pertanyaannya, berapa kilogram berat cabai semuanya? Dijawab. 5 ons ditambah 5 ons ditambah 5 ons ditambah 5 ons. Ya. Ada 4 kantong plastik yang beratnya sama-sama 5 ons. Setelah itu dijumlahkan, yaitu ada 20 ons. Nah, pertanyaannya, berapa kilogram berat cabai semuanya?
kilogram itu kg ya. Nah, berarti 20 ons sama dengan 2 kilo. Jadi berat cabai semuanya ada 2 kilo. Seperti itu ya nak. Nah anak-anak, sekarang anak-anak buka LKS-nya halaman 74. Di sini Bu April akan menjelaskan pelajaran SPDP KD 3.1 dan 4.1. Coba dilihat di bagian Ayo Belajar. Materi di sini membahas tentang karya seni rupa 3 dimensi. Ciri utama karya seni 3 dimensi adalah memiliki 3 ukuran, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Karya seni 3 dimensi dapat dilihat dari berbagai sisi, yaitu depan, belakang, samping, bahkan dari atas. Karya 3 dimensi memiliki bentuk atau bangun, seperti kubus, bola, silinder, dan kerucut. Pada karya 3 dimensi terdapat titik-titik, garis, dan bidang atau bentuk. Ya. Yang pertama, titik atau bintik. Perhatikan titik dalam karya ini. Nah, di sini ada gambar mahkota. Di sini ada pot bunga. Nah, gambar ini mahkota dan pot bunga yaitu termasuk titik atau bintik. Ya. Setelah itu yang kedua yaitu garis. Titik-titik yang berderet dan berhampitan atau berhimpitan akan membentuk garis. Perhatikan benda-benda di bawah ini. Nah, ini ada selop, ada baju. Ya, ini adalah tentang garis. Nah, titik-titik yang berderet dan berhimpitan akan membentuk garis. Perhatikan benda-benda. Nah, ini bendanya. Berikut sebagai macam aneka garis, yaitu ada garis pendek yang seperti ini, panjang yang seperti ini, tipis seperti ini, tebal seperti ini, lengkung, patah-patah, sejajar, berpotongan. Ya. Setelah itu, yang ketiga ada bidang. Nah, garis-garis yang ujungnya bertemu akan membentuk bidang. Nah, ada macam-macam bidang. Ada persegi, segitiga, lingkaran, segi 5. Ada belah ketupat, persegi panjang, bintang, dan oval. Bidang juga kita temui sehari-hari. Lihatlah gambar-gambar di bawah ini. Ini ada rambu lalu lintas, ubin, bingkai, keping sidi. Karya 3 dimensi pasti memiliki bentuk atau bangun. Misalnya, karya seni ini di situ terdapat kubus dan prisma. Juga ada kerucut dan silinder. Coba dilihat gambarnya. Nah, seperti itu ya, nak. Nah, anak-anak, sekarang anak-anak buka halaman 78. Ya, anak-anak, kita sudah memasuki subtema 3, pembelajaran 2, ya, tema 6. Nah, di sini Bu April akan menjelaskan pelajaran PPKN KD 2.2 dan 3.2. Coba dilihat di bagian Ayo Belajar. Nah, di materi PPKN ini menjelaskan adanya mematuhi peraturan, ya. Dalam setiap permainan selalu ada peraturan permainan. Hal itu dimaksudkan agar permainan dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya kecurangan. Ya.
Ketika jam istirahat di sekolah pun juga ada peraturannya, antara lain 1. Dilarang keluar lingkungan sekolah kecuali seizin Bapak Ibu guru. Yang kedua, jajan di kantin sekolah. 3. Setelah makan dan minum sisa dan bungkus makanan harap dibuang pada tempatnya. Yang keempat, cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Nah, peraturan dibuat oleh pihak sekolah agar para murid tertib dan disiplin di sekolah. Nah, setiap peraturan di suatu tempat pasti memiliki peraturan. Ya. Dari peraturan itu kita dapat menciptakan disiplin atau tertib. Nah, dengan adanya peraturan itu, kita tidak mudah untuk melakukan segala sesuatu itu dengan sembarangan. Karena setiap melakukan apapun harus ada peraturannya. Jadi, jika ada peraturan di sekolah maupun dimanapun, ada di rumah atau di lingkungan, anak-anak harus mematuhi peraturan. Ya, ini sifatnya wajib, berarti anak-anak harus mematuhinya. Nah, seperti itu ya, Nak. Ya anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Tema 6 merawat hewan dan tumbuhan, subtema 3 tumbuhan di sekitarku. Pembelajaran 1 dan 2. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.